en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg. Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 977. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya. Dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. One Piece chapter 977, judul Jangan Memulai Pestanya Sekarang. Dan chapter kali ini dibungkus dengan sampul yang memperlihatkan bahwa Chiffon telah bertemu dengan Lola. Dan di panel pertama diperlihatkan kalau semua kru topi jerami terlihat bahagia menyambut kedatangan Jinbe. Dan terlihat Luffy, Nami, dan Carrot langsung memeluknya. Dan di sana juga terjawab alasan kenapa Jinbe terlambat datang. Itu karena ia harus membawa dan menyelamatkan kru bajak laut matahari yang terluka, serta mengadakan pesta perpisahan dengan mereka. Dan di sana Nami berkata kepada Franky bahwa Jinbe adalah seorang jurumudi kapal yang luar biasa. Dan Chopper juga menambahkan bahwa Jinbe pernah membawa Sanigo berseluncur di ombak. Dan mendengar hal itu, Franky sangat bahagia karena akan ada orang yang menggunakan kapal impiannya secara maksimal. Kemudian Franky juga mengusulkan untuk merayakan kedatangan Jinbe dengan minum-minum. Dan hal tersebut langsung disetujui oleh Luffy. Namun, tiba-tiba dari kapal bajak laut hati, Kinemon berteriak kepada Luffy. Ia bertanya apakah Luffy sudah paham dengan semua rencana mereka sebelum memasuki Pulau Onigashima. Namun, Lau yang sudah tahu sifat Luffy mengingatkannya agar tidak membahas strategi dengan dia, karena itu semua hanya membuang-buang waktu saja. Namun tiba-tiba Sicilian, kapten dari Masketer Inuarashi, melompat ke kapal dan berkata kalau ia sudah mendengar detail dari rencananya, dan dia berkata kalau dia akan memimpin suku Ming untuk berperang. Selain itu, walaupun sudah terbilang tua, tapi Hyogoro sang bunga juga ingin ikut andil dalam peperangan. Dan dia berkata kalau dia akan memimpin pasukan samurai. Dan penyerangan pun dimulai. Kinemon berkata bahwa Onigashima adalah pulau yang dikelilingi oleh pegunungan, sedangkan tengkorak raksasa adalah sebuah gunung dan di dalamnya ada sebuah istana. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah lewat pintu gerbang utama. Namun berkat denah pulau yang mereka dapatkan, mereka mengetahui kalau di belakang pulau ada sebuah jalan rahasia. Jadi mereka akan berpencar menjadi dua tim dan akan masuk ke istana lewat jalan tersebut, kemudian menyerang Kaido yang sedang mabuk karena pesta. Namun Denjiro menyela dan berkata bahwa semua rencana itu pastinya sudah didengar dan juga diketahui oleh si pengkhianat Kanjuro. Jadi mau tidak mau mereka harus membuat rencana B. Namun Lau berkata bahwa apapun rencana yang mereka buat pastinya akan kacau juga, karena ada dua orang bodoh barbar yang selalu sembrono dan maju tanpa perhitungan. Dan kedua orang bodoh yang dimaksud adalah Luffy dan Kid. Jadi Lau berencana akan memanfaatkan mereka berdua sebagai pengalih perhatian dan menjadikan mereka sebagai umpan. Sementara itu, untuk menghindari pusaran air, Lau akan menggunakan kapal selamnya untuk masuk ke pulau dengan cara menyelam dan mengirim pasukan penyerang dengan kemampuan roomnya. Sedangkan 9 sarung pedang lainnya akan mengambil jalur pegunungan. Namun di tengah perundingan rencana, tiba-tiba Lau menyadari kalau kapal Luffy sudah tidak ada di telan kabut, dan di dalam kabut terdengar suara ledakan meriam. Dan Denjiro menyadari bahwa dia lupa akan sesuatu yang penting, mengenai informasi bahwa di pelabuhan ada sebuah benteng penjagaan. Dan sepertinya Luffy dan kawan-kawannya sedang diserang oleh mereka. Dan benar saja, ternyata Luffy dan kawan-kawan sedang bentrok dengan mereka. Namun terlihat sepertinya Luffy dan gengnya dengan mudahnya mengatasi para penjaga benteng. Dan tentu saja hal itu membuat para samurai tercengang dengan kekuatan mereka. Dan tak disangka di dalam benteng mereka menemukan sake yang sangat banyak, yang cukup untuk merayakan bergabungnya Jinbe dengan mereka. Namun Luffy mengusulkan agar mereka menunda pesta penyambutannya setelah mereka berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom serta Orochi. Luffy berkata,
Pertama kita menangkan perang ini dulu, setelah itu barulah kita mengadakan pesta terbesar kita. Dan hal itu disetujui oleh seluruh kru. Namun tiba-tiba Kid menyela sambil mendahului kapal mereka. Ia berkata bahwa dialah yang akan mengalahkan Kaido dan memenggal kepalanya untuk dijadikan hiasan kapal. Sebagai balas dendam karena telah membuat Killer memakan buah iblis Smile yang gagal. Dan persaingan kedua orang barbar pun dimulai. Sementara itu di Onigashima terlihat Kaido CS sedang mengadakan pesta besar-besaran. Mereka semua terlihat sedang bersenang-senang sambil minum-minum. Dan di tengah pesta Kaido bertanya kenapa putranya belum muncul, padahal ini adalah perjamuan yang besar, sambil menyuruh anak buahnya untuk mencarinya. Dan ini membuat pertanyaan yang besar, apakah benar Kaido memiliki putra, ataukah itu hanya sebutan biasa kepada anak buah terdekatnya. Namun salah satu anak buahnya mengabarkan bahwa para petinggi dari 6 penjuru telah tiba. Sementara itu di panel akhir ada siluet 6 pasang kaki yang sedang berjalan memasuki ruangan, dan mereka adalah petinggi 6 penjuru yang dimaksud, yang sepertinya mereka masih dirahasiakan dan masih misterius. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 977. Terima kasih telah menonton video ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.